Yang terhormat Bapak Ketua Pembina, Bapak Profesor Dr. Sutomo WI MPD. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Joko Kustanto dan Pak Hartono PhD. Kemudian yang terhormat pengurus Yayasan Triviasa yang dalam hal ini Bapak Nova Wijaya Wisanggeni SEMMSI, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Siang. Ya, selamat siang. Badan Eksekutif Mahasiswa, ya. Ini nanti kita akan adakan diskusi dan arahan-arahan, masukan-masukan dari pembina, pengawas, dan pengurus yayasan terkait dengan bidang-bidang kemahasiswaan dan alumni. Untuk mempersingkat waktu, tidak ada salahnya kita mulai berdoa dulu untuk kesuksesan acara hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Terus saya serahkan ke Bapak Nova Wijaya Wisanggeni untuk memimpin kegiatan atau acara hari ini. Monggo Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Katanya Ben. Siang. Gitu dong suaranya. Habis makan masa belum nambah. Ya. Terima kasih yang terhormat Ketua Pembina Profesor Dr. Sutomo WPD. Yang terhormat juga pengawas Pak Kris, monggo Pak Kris di depan aja sama Pak Joko, Pak Har. Oh, ngadep. Yang terhormat juga Pak Sekjen, Pak Tengku, dan tim dari Putra Patra Utama. Terima kasih juga, santai aja ya, ya, nggak usah kaku-kaku ntar keluhan. Sekalian buat kenalan adik-adik semuanya. Kalau Bapak satu ini sudah tahu ya, sudah. Ini sudah tahu. Itu belum. Itu Pak Kris. Pak Kris Winoto adalah bendahara 1 yayasan, pengurus yayasan Stipari Triviaca. Kalau yang sebelahnya sudah tahu? Waduh, itu nama Pak Hartoyo, pengawas yayasan Triviaca. Dan yang di belakang nggak mungkin nggak tahu ya. Ya, dan ini kalau Pak Mengku tahu ya. Saya mau izin adik-adik semua, saya dengan Nova Wijaya, ya kebetulan saya dan teman-teman pengurus lainnya juga baru dilantik tanggal 22 Juni 2021. Wah, pas nih kacang ya. Katanya cemilan milenial ini.
Saya lahir di Jakarta, saya asli Jakarta, tapi saya sudah dari 98 di sini, ya, 98, udah tua lah di sini ya. Saya juga swasta, dan saya sudah sejak 2019 1 Juli saya membawahi divisi energi dan energi terbarukan Inkopol RI, ya, Induk Koperasi Polisi RI, kantor di Jalan Tambak di Jakarta Pusat. Tapi bukan berarti saya polisi, saya sipil. Satu-satunya kepala divisi yang sipil, yang lainnya pensiunan. Ya. Awal visi kami adalah terkait energi, itu adalah bahan bakar, ya, bahan bakar minyak non subsidi. Tapi akhir itu kita expand terkait dengan renewable energy. Di sini saya ingin berbagi, perkenalan dan berbagi, terus merangkul adik-adik juga semua biar mengerti. Ini kebanyakan semester berapa ya? 3 dan 5. Ketuanya siapa? Mbak Novita? Ada wakil? Apa langsung sekretaris? Sekjen. Siapa sekjennya? Kaisar. Wah, Kaisar. Terus emang ada bendahara juga? Wah, ada bendahara. Siapa? Oh, lagi berhalangan. Sudah pengurusnya itu? Lainnya anggota? Ada kepala divisi. Oh, ada divisi. Kami melihat di sini ada peluang untuk bekerja sama, sekaligus menimba ilmu adik-adik semua. Semua ini manajemen, ada yang pariwisata, campur ya? Campur. Berarti manajemen pariwisata, perhotelan juga ada. Baik, nyambung. Saya baru selesai ngobrol-ngobrol sama kepala dinas pariwisata, kebudayaan dan pariwisata, Bu Iin barusan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan dibuatkan MOU dan PKS kerjasama baik dengan Yayasan Stipari dan maupun TV Stipari Bambu. Lagi di draft dengan Bu Tuti, kepala bidangnya. Mudah-mudahan minggu ini bisa diskusikan lagi. Lalu apa sih peluang yang kami lihat di sini? Kan toh adik-adik semua nantinya tujuannya habis kuliah apa deh? Kerja. Oh, saya kira langsung nikah. Soalnya ada kuliah aja udah gitu, udah nikah aja deh. Jangan, itu gak ada surat kalau itu. Ya. Lalu sayang sekali kalau adik-adik tidak kami rangkul untuk bareng-bareng kita berkolaborasi baik di Stipari dan mahasiswa-mahasiswa di BEM terutama yang mungkin nanti kasih masukan saya ya nanti ya, kalau misalnya saya kurang pas nih Pak, kurang pas gini jangan diam, bukan BEM kalau diam ya. BEM itu bersuara tapi yang positif. Kami melihat di IKAPARI, Ikatan Alumni, itu belum berjalan dengan mungkin maksimal ya Pak ya.
kemarin juga sudah ketemu dengan ketumnya. Saya mau izin, saya mau diskusi dengan adik-adik BEM. Kaitannya adalah membentuk unit usaha yang khusus dibuat oleh yayasan agar satu, mahasiswa terlatih, nggak kaget pada saat lulus sudah siap perang dalam bekerja. Kedua, melatih mahasiswa dapat insentif doang, masa cuma disuruh perang doang, nggak ada insentif, ada. Ya. Ketiga, mensejahterakan ya SDM yang bekerja di Stipari, mensejahterakan, ya paling bagus itu. Kalau saya ngomong memberi masukan buat Stipari kan jelek banget ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir baru di Kaparinya agar bisa berjalan dengan semestinya. Caranya gimana Pak? Ya, rencana kami adalah membuat unit usaha yang nantinya unit usaha ini dalam pantauan divisi saya, ya, Inkopol tidak nyari uang, ya. Tujuan Inkopol adalah memaksimalkan program pemerintah. Memang program apaan sih? Banyak. Pak Presiden sempat menyampaikan seperti renewable energy agar bisa mencapai 23% yang di tahun 2026 ya. Ya, salah satu tugas saya itu. Kurang enak aku. Saya kerja, saya bawa perusahaan-perusahaan binaan. Oh iya, ini Pak Sultan Hatta nih. Ini Mas Alen, Pak Sultan Hatta. Ini salah satu perusahaan binaan dari Inkopol kami. Perusahaan binaan itu apa sih? Perusahaan yang tak kiret-kiret, gitu. Gimana caranya? Bantu saya untuk memaksimalkan program pemerintah, gitu. Tapi tidak ngerepotin masyarakat, gitu. Lain, kalau jualan banyak yang jualan, ya masih kita nggak jualan. Oh nggak jualan sih? Karena kita ada beberapa perusahaan-perusahaan binaan lainnya yang siap untuk investasi, ya, asalkan investasi terkait programnya pemerintah. Tujuannya adalah untuk masyarakat. Ada yang bertanya? Ada Pak? Belum? Oke, saya lanjut ya. Jadi ini keputusan pengurusan Inkopol, Kepala Divisi Energi dan Energi Terbarukan 1 Juli 2019. Lanjut. Bentuk nanti kerjasamanya atau unit usahanya kurang lebih seperti ini. Kalau ada masukan nanti sampaikan. Ini hanya pengawasan yang membawa nanti perusahaan-perusahaan binaan. Ini mungkin bidangnya yang sedikit melenceng daripada program studi, betul ya? Ini nomor
nomor 2. Yang nomor pertama hasilnya adalah barusan tadi saya selesai rapat dengan Bu Iin, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, agar diberikan ruang. Contoh yang pertama itu adalah reklame. Saya minta titik reklame, nanti kami yang investasi, lalu teman-teman mengumpulkan data-data di segala penjuru Jawa Tengah terkait masalah wisata dan lain-lain, ya. Kita masukkan di situ, ya. Itu informasi setiap berapa menit sekali, bergantian. Ini bisa jadi kerja lapangannya adik-adik semua. Kaitannya adalah yang pariwisata, ya. Kedua mungkin yang perhotelan, itu bisa juga. Jadi itu salah satu yang saya mintakan ke Dinas Pariwisata, mudah-mudahan disetujui. Ini contohnya. Ada gambaran ya? Ada gambaran. Jadi orang kalau datang ke Semarang, apa itu ya? Oh, Sampokong. Nah, keterangannya apa-apa. Tergantung adik-adik mendapatkan data-datanya. Sampaikan di sini. Nanti kita kerjasamanya adalah dengan Dinas Pariwisata. Yang kedua, mungkin sudah pernah lihat ini, ya, di hotel-hotel. Tapi kalau di Semarang, saya jarang lihatnya. Benar nggak? Turis, saya kalau tidur di hotel, saya kadang bingung. Saya mau kemana ya? Mau nanya, catat, ya. Kami mencoba untuk investasi ini dengan beberapa hotel tertentu. Enggak mungkin semua hotel, ya. Dananya gede sekali nih. Begitu turis datang, ada information desk yang nggak perlu nanya-nanya lagi, touchscreen, mana saja di Semarang, mana saja di luar Semarang, biayanya berapa, ya. Terus ongkos ke sana naik apa, ya. Terus nanti di sana kesasar. Di sini ada guidance. Teman-teman setiap hari pakai baju alma mater, siap untuk mengguide mereka, khususnya di Semarang. Kalau di luar kota terminap dong, susah, ya. Jadi khususnya yang di Semarang. Itu bisa jadi suatu pengalaman pekerjaan buat adik-adik semua nantinya sebelum lulus. Ini pasti pariwisata dan perhotelan nyambung dong, ya, semuanya nyambung. Ini kita belum ngomong manajemen nih, manajemen nanti berhitung masih. Yang manajemen siapa aja? Wah, ketuanya mana manajemen? Ini urusan duit nih berarti ya, Mas ya. Oke. 2 jam cukup, ya kan? Turis kan biasanya mana nih? Prepare 2 jam. 2 jam misalnya dari Hotel Santika atau dari Ciputra, cukup dong. Jadi ada setiap hari itu ada teman-teman dari standby, gimana? Siap untuk mengawal turis-turis tersebut. Ada pengalaman dan ada insentifnya pasti. Itu nanti kita create bersama. Kami pun juga butuh bantuan adik-adik semua, ya, untuk membantu dalam berhitung. Nggak mungkin kita ngomong satu, segini, ya, ribut ntar kita di jalan, ya. Itu yang nyambung dengan adik-adik semuanya. Jadi khusus bagian manajemen nanti bantu kita juga untuk berhitung, ya. Itu yang nyambung dengan program studi. Mas, studi apa? Perhotelan. Sering lihat itu nggak di hotel? Nggak ada sebenarnya. Sedih ya.
udah mulai rame loh Semarang sekian tahun. Nah kita nggak ngomong hotel deh, kafe, nah kafe kan? Rame kan, menjamur sekarang. Saya 2010 mau bikin beer house dulu, tapi nggak boleh. Ibu saya bilangnya astagfirullahaladzim. Tapi sekarang luar biasa. Kafe, hotel, budget hotel, ya. Dan di sini juga teman-teman ini sudah. Nah, nanti Bu Iin itu akan siap memfasilitasi pertemuan dengan PHRI khusus Jawa Tengah dan Semarang. Kami harap nantinya pada saat semester akhir khususnya perhotelan bisa magang di hotel-hotel di Semarang. Dan apa positifnya? Mereka nggak perlu nyari-nyari ke Bandung, Jakarta, Bali. Teman-teman di sini udah banyak, ready, siap kerja. Jadi nanti pada saat kerjasamanya berjalan, buktikan lalu kalian tuh bisa lebih daripada apa? NHI, ya. Buktikan bisa lebih daripada institut universitas lain di Jakarta, Bali. Dan kosnya kan lebih murah, ngambilnya satu kota. Buat mereka benefit dong, daripada ngambil dari Bandung, Bali, Jakarta. Permintaan gajinya udah luar biasa. Jadi konsep ini yang kami ingin jadikan daya tarik. Daya tarik junior kalian semua nanti itu siap untuk bekerja, karena kami akan siapkan MOU dengan hotel-hotel berikut, kafe-kafe lain. Karena saya lihat Pak Joko di sini ada ini ya Pak, bartending ya, ya, kafe sini luar biasa. Bartender harus ngambil dari Bandung, waduh, berapa? Kalau di sini kita kencangin program untuk yang perhotelan, itu masuknya apa? Perhotelan atau bartending? Perhotelan. Berarti juggling juga deh. Iya. Ngapain jauh-jauh? Memang pengennya setelah lulus kerjanya Kempinski ya, ya. Tapi kan tetap startnya kan. Masa lo nggak cinta sama Semarang? Malu dong semua di Semarang. Lu bangun dulu Semarang. Jangan lu pengen sana-sana dulu. Itu. Matengin dulu. Ya. Semarang ini sudah pas untuk lu belajar bekerja. Setelah itu baru ganti ya adik-adiknya yang masuk. Kalian udah pindah kemana? Seperti itu yang saya lihat sekian puluh tahun tentang teman-teman juga yang bekerja baik di perhotelan, di bar. Karena dulu saya mudanya juga anak malam, ya. Tapi udah pensiun, tenang aja. Itu kaitannya yang nyambung dengan studi kalian. Ini ada yang tahu? Pernah ngeliat nggak? Visual di depan mata. Ya. Gunanya apa? Oke. Tenaga listrik yang dihasilkan dari matahari melalui panel surya masuk ke panel dan inverter DC to AC baru ke panel listrik. Program usaha yang kami inginkan di sini, kami jalankan di sini, ini juga sama nih. Ini tanpa investasi apapun untuk customer. Loh, kok bisa? Enak banget. Ya. Misalnya
pabrik. Pabrik itu ada yang daya listrik PLN-nya di bawah 1 mega, ada yang di atas 1 mega. Target untuk pabrik ada beberapa, jadi perusahaan binaan kami ada yang pegang untuk 1 mega ke atas, ada yang pegang di bawah 1 mega. Kok nggak ada investasi mereka? Iya, karena yang investasi nanti perusahaan binaan-binaan ini kopong. Adik-adik nanti di dalam unit usaha di Inkapari, majulah kalian ke pabrik-pabrik. Nanti kita beritahu, wah Pak, itu ke sana ke rasional gimana, ya kan? Nggak pernah, ya. Gitu. Itu gunanya kalau kerja depan itu, kerja itu paling utama adalah koordinasi dan komunikasi, jangan lupa itu ya. Kalau lu kerja nggak ada koordinasi, komunikasi, di rumah aja tidur, ya. Karena untuk kamu berhasil dalam bekerja, 2 hal itu, koordinasi, komunikasi, jangan lupa. Halo, majulah kalian atas nama pendidikan. Iya dong, kalian kan BEM, ya. Ini untuk mensejahterakan pendidikan. Ayo kita ngobrol lagi. Nanti hasilnya insentifnya kita mau kemana ya? Ya dong. Ya. Bukan hanya untuk kesejahteraan SDM di Stipari, bukan hanya untuk insentif kalian untuk belajar bekerja, tapi ayo kita diskusi. Untuk apa lagi? Ya. Untuk sosial, jalan. Ayo. Why not? Itu wajib. Karena saya pun juga kebiasaan dapat duit berapapun saya langsung potong, ya sesuai agama saya 2,5%, ya. Dapat duit apapun, apalagi uang kerja seperti ini wajib. Untuk lainnya, sosial lainnya, ayo kita bicara. Kenapa mereka nggak investasi? Ya, yang investasi adalah perusahaan binaan kami. Contoh pabrik. Cara kerjanya seperti apa sih? Nah, ini mulai dicatat nih cara kerjanya. Mereka dapat efisiensinya dari mana? Pabrik itu daya listriknya 1,5 mega dari PLN, ya. Dari PLN 1,5 mega. Kita hadir, kita cek semuanya. Dalam 1 bulan pemakaian mereka ternyata 1 mega, 1 megawatt. Berarti kan bayarnya sama PLN terus. Katakanlah bayar sama PLN itu 500 juta, ya, 500 juta. Terus kita pasang panel surya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perhitungan teknis nantinya. Berarti besok yang dibayar sama mereka ke PLN, contoh ternyata efisiensinya bisa 40%, gitu. Yang 60% tetap bayar ke PLN dengan rate yang sama PLN. Sekarang itu antara 1.035 per kWh. Yang 40% ini itu dengan kita, tapi rate-nya di bawah PLN. 10-20% di bawah PLN. Yang nggak mau siapa? Mereka nggak ngeluarin duit 1 rupiah pun. Yang masang kita, yang investasi kita, ya, yang maintenance kita, karena kontrak ini 10-25 tahun. Mereka merem. Asik kan? Ya, nggak ngeluarin duit. Yang investasi kita. Jadi mereka ada efisiensi tiap bulannya, tiap tahun, dan akhirnya kan mereka cukup besar mereka efisiensinya. Terus kita dapetnya di mana? Harusnya nanya, manajemen nanya, kita dapetnya di mana kita? Kita dapatnya nanti adalah pada saat awal kontrak, perhitungan per mega. Itu yang nanti kita bicara lebih lanjut. Berapa juta, berapa 10 juta,
yang bisa kita hasilkan per mega. Ada berapa industri di Semarang nih? Kawasan Gatot Subroto, ya. Terus mana? Hah? KIW. Nah sekarang kemarin saya sudah diinfo untuk pabrik-pabrik yang kapasitasnya hanya 500 kVA sudah bisa juga kita support. Karena ada juga pabrik yang hanya 500 kVA. Ini penyampaian ini baru untuk perkenalan-perkenalan. Nanti kalau adik-adik setuju, kami dari yayasan mau membuatkan unit usaha. Ini kami minta izin dulu nih, nggak main langsung, kamu ikut saya ini. Setelah kita nggak kayak gitu. Ayo kita bicara, cari jalan keluar solusi yang terbaik. Apa? Semuanya harus senang, nggak capek doang. Itu panel surya. Karena kalau cara kerjanya panel surya udah ngerti ya, pokoknya disedot aja tuh dari matahari. Ini tanpa baterai ya, Dek. Ya, karena saat ini kalau dengan baterai masih belum worth it. Baterainya masih harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada panel suryanya. Jadi belum ini. Jadi hanya untuk membuat efisiensi pagi, siang, sore. Dan listrik pun PLN tidak diputus sama sekali. Jadi pada saat pagi itu kan sinar matahari belum maksimal ya. Nah, masih daya listrik dari PLN yang besar. Ininya yang kecil. Anda kan masih sedikit. Begitu jam 10 mulai terik. Nah, ini mulai naik nih. Listrik yang dari PLN yang sedikit digunakan di rumah atau di pabriknya. Sampai jam 2 biasanya kan. Ya, kita maksimalnya itu jam 10 sampai jam 2. Setelah itu turun lagi. Kan mulai sore. Tidak memutus sama sekali PLN. Begitu udah gelap nggak ada matahari, udah full PLN. Jadi efisiensinya itu di pagi, siang, sore. Kalau bisa kita efisiensi, kenapa enggak? Ya, kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Jangan dibalik, gitu ya. Itu panel. Next. Panel apa? Sebenarnya ada lagi deh. Kalau kita ngomongin renewable energy, ya, energi terbarukan. Kami punya produk mesin sampah yang bisa kita jalankan ke kabupaten kota. Untuk apa? Darurat sampah. Sudah pernah lihat kota mana, kabupaten mana yang sukses mengatasi darurat sampahnya? Surabaya. Mengatasi segini, Mas. Yang menghasilkan listrik ya? Iya. Ya. Pada saat kemarin diresmikan sama Pak Jokowi, kami dipanggil. Itu udah ada yang hasilkan listrik. Dulu masa nggak bisa. Jadi gini, Mas. Kami saat ini belum mau untuk menonjolkan terkait hasil dari sampah tersebut. Karena apa? Surabaya pun masih PR-nya masih sekian puluh persen, Mas. Jadi yang teratasi itu baru 20 apa 25% yang teratasi. Kita masih harus berhadapan dengan darurat sampah yang sebenarnya. Jakarta, Semarang, memang sudah ada TPA, ya, akhir. Tapi jadi yang diinginkan sebenarnya adalah benar-benar pembuangan sampah akhir, tapi zero waste. Nanti ya, harusnya zero waste. At least mendekati, karena mesin kami residunya 0,5%. Itu pun masih bisa dibuat campuran batako. Nah, itu ntar aja deh, ya. Ini udah teknis banget nih, nanti panjang, nggak bisa sehari 2 hari. Intinya seperti itu. Salah satu unit usaha kami
yang akan kami ajak adik-adik untuk yuk gimana. Jadi secara tidak langsung pasti kalian juga ngomong, oh jadi kita suruh jadi marketing. Benar nggak? Ya. Kenapa enggak? Sambil magang, nyantai aja, nggak usah kesusu, toh juga nggak ditarget. Tapi begitu menghasilkan, lupa sama kuliah, jangan. Kebanyakan begitu. Kalau anak mahasiswa kalau udah sibuk kerja, dapat duit, udah deh, malas kuliah. Jangankan kerja dapat duit, dapat pacar aja, ya lupa kuliah. Coba besok udah titip absen, ya. Ya Pak ya, benar ya Pak? Gitu, benar ya. Titip absen ini, titip absen, dosennya siapa? Enak, udah, gampang. Jangan, Pak Hendra, jangan, takut saya. Tidur. Jadi dibawa asik aja, ya. Kita kerjasama bukan kerjasama ngotot-ngototan, enggak. Kita fleksibel, tahulah anak muda pengennya bagaimana, ya. Nah, kita ngobrol, ngopi-ngopi. Nanti duduknya di mana? Apa mungkin ya? Kan ada ruangan BEM sendiri ya? Ada ya? Di situ ya, pojok ya? Pojok. Nah, dekat sungai. Loh, yang di ujung itu kan? Ujung. Iya. Yang setelah itu Kapari. Nah, monggo mau diatur seperti apa nantinya. Mungkin karena punya ruangan sendiri, ngapain duduk di ruangan Kapari? Orang kita punya ruangan sendiri, ya boleh, nggak apa-apa. Cuman mungkin semacam kayak MOU-nya itu ada karena Ikapari harus kita tugaskan memberikan insentif pada kalian yang memang bekerja sesuai dengan yang kita arahkan. Jadi terus terang bentuk kerjasama ini adalah sebenarnya untuk kalian juga. Apa sih untuk kalian? Ini untuk lampiran ya, pendukung akreditasi. Jadi bentuk kerjasama teman-teman BEM, ya, ada unit usaha di Kapari, itu salah satunya adalah untuk mendukung akreditasi juga. Ya. Jadi kalian punya andil dalam akreditasi kampus kita. Kampus kita ya, kampus gue juga. Saya lulusan S2 di sini Mas, double degree. Nanti kalau habis S1, kenapa nggak lanjutin sini? Dapat potongan kalau lulusan sini. Nanti ngobrol sama Pak Hendra. Oh my God. Any other question? Dong nanya dong, Ben. Tuh, mic-nya. Berdiri Pak ya? Ya, boleh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mengundang kami buat menghadiri acara ini. Di sini saya mau nanya, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau yang pertama itu, yang tadi kayak iklan tadi itu memang menunjang di akademis kami. Tapi kalau yang kayak panel surya sama yang ini tuh kita nggak bohong ya Pak ya, soalnya dari kami pun juga keterbatasan dari SDM-nya gitu. Nah itu nanti untuk terjun di lapangannya itu gimana ya? Soalnya ya itu tadi karena sumber dayanya juga kami keterbatasan. Terlebih lagi kalau yang pertama itu kan memang sangat menunjang akademis kami. Itu kan juga kita udah ada gambarannya Pak. Kalau yang panel surya itu kan targetnya juga semua bidang kan, perkantoran, perindustrian. Sedangkan kami basicnya itu di pariwisata sama perhotelan. Kalau yang pertama itu kami masih bisa paham, masih bisa diusahakan. Cuma kalau yang kelistrikan ini kami gimana ya? Ya, kalau yang pertama memang nyambung banget ya. Iya. Ya. Yang kedua,
mungkin untuk saat ini adik-adik semua bilangnya nggak nyambung ya. Tapi nanti ke depan semuanya itu akan nyambung. Makanya saya bilang kalau yang ini pelan-pelan kita cari waktu lagi. Gitu. Nanti ada yang tertarik. Nanti kalau udah saya bilang insentifnya berapa, baru. Itu aja deh, tuh. Ya, Mas Tata ya. Ini loh, wah, customernya nggak ngeluarin duit sama sekali, yang ngeluarin duit perusahaan binaan, gitu. Kita cuma ini pasang, sekian, wah. Tapi kalau yang pertama memang, ya betul, itu nyambung banget dengan kali. Saya senang. Kalau yang kedua tentang panel, we talk again later, ya, lebih detail, more detail. More everything lah ya. Nah. Ada lagi? Kalau teknisnya itu memang panjang kali lebar nanti kita sampaikan. Makanya kita perlu duduk di tempatmu lah, atau di tempat Ika Pari. Saya akan panggil itu Ika Pari itu pengurusnya. Bisa jalan nggak? Dengan BEM. Kalau nggak bisa, gue jalan sendiri nih sama BEM. Ya, nggak perlu mereka. Gue pakai namanya aja Ika Pari, boleh dong, yayasan kok, siapa yang larang? Betul Mas ya? Yang penting kan untuk manfaat bersama, ya, bukan untuk kantong sendiri, ya. Apalagi buat kesejahteraan semuanya. Terus yang merah, nggak ada yang nanya. Ini bedanya apa? Itu anggota? UKM. Oh, UKM. Ngapain aja deh? Di bawah namanya. Oh, di bawah namanya. Terus ngapain aja deh? Jadi tim saya soalnya zaman kuliah dulu S1 bukan aktivis. Jadi UKM terkait ke masyarakat. Ya. Berarti S1 pariwisata. Semuanya? Oh, ya. Makanya koreksi saya kalau saya kurang atau apa ya kan? Manusia ada kekurangan lah pasti ya. Ayo, apalagi tanya. Jangan malu-malu, Mas. Mas Sekjen. Hah? Sekjen harusnya lebih ini, Mas. Sekjen, karena begitu ketuanya lagi kemana, sekjennya galak. Ini Pak Mengkul kalau saya nggak ada, galak dia. Tapi kalau udah urusan duit, yang ada kumisnya di sana tuh Pak Kristo. Karena kami hadir mencoba untuk jadi tujuan, ya, bukan kami hadir. Tujuan yayasan saat ini adalah merapikan administrasi Stipari, ya, karena misi kami adalah setahun ke depan ISO manajemen pendidikan itu harus dicapai. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang itu tuh, ya. Apalagi yang bertanya? Ayo dong, nanya dong. Masa udah capek-capek hadir di sini? Nanya Mbak, nanya Mbak. Hah? Ya, UKM apa nih? Misalnya cerita aja. Kamu cerita. Saya karena terbiasa puluhan tahun. Misalnya nih, saya ke kementerian apa, ke institusi apa, saya duduk. Saya tanya, apa aja di sini yang dilakukan kegiatan? Baru saya punya gambaran. Terkait tadi yang masalah pertama, yang tentang kerjasama dengan dinas pariwisata itu yang ada TV From informasi BCL, kan itu kan tadi diterapkan jika kita nanti di beberapa titik akan disebar sebagai tour guide kan Pak? Sebagai Tour guide. Tour guide. Oh, untuk yang di hotel-hotel itu ya? Informasi desk itu loh, information desk. Oke. Itu. Dan nanti itu kan kalau kita disebar di beberapa titik,
itu nanti kita kerjanya itu selama berapa jam. Jadi misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, apakah ada kayak shift-shiftan juga atau gimana. Dan untuk BEM sendiri nanti tuh baginya itu seperti apa gitu loh. Jadi bagi anaknya itu biar enak tuh kayak gimana. Jadi biar kita menjelaskan ke SDM kita tuh enak juga gitu loh Pak, kalau ada tatatannya. Kasih Pak. BEM maunya jam kerja gimana? Jangan mereka yang ngatur jam kerja kita yang ngatur jam kerja visitasi turis itu kita yang ngatur. Jadi mungkin dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 ya toh. Mereka misalnya mau Sampokong mereka nggak pengen kesasar ya, ke sana siapa yang nge-guide. Jadi kan kalau Sampokong itu paling nggak sampai sore ya. Nanti diatur. Enaknya kita seperti apa? Ya, mau dari jam berapa? Kalau shift, ya pasti dong. Ada berapa jumlah anggota yang bisa di SDM-nya yang bisa digunakan? Kalau untuk saat ini, itu kalau untuk SDM sendiri ada 25. 25. Tapi Ya. mungkin kan kita juga nanti kerjasama sama UKM dan Oh iya dong, masih dong semua. Libatkan mereka semua. Berarti untuk jam kerjanya nanti sesuai dengan jam kerja dari tempat wisata itu, kayak misalnya Sampokong. Oh iya pasti dong. Sesuaikan dengan jam mereka buka, sesuaikan juga dengan jam kalian. Shift to shiftnya seperti apa? Gitu. Jadi kita buat kalau memang pengen guide dari Lipari, gitu, jam sekian sampai jam sekian. Ya. Di luar itu cari guide sendiri mereka. Cuman intinya paling tidak nanti akan ada tugas adik-adik semuanya juga, banyak diskusi, banyak koordinasi dengan pariwisata, ya kan? Apa yang mau dimasukin di sini? Kan nggak mungkin foto-foto kalian yang dimasukin di sini. Di sini foto-foto Sampokong, misalnya apa? Kota Lama, ya. Terus candi yang di mana? Ambarawa, apalah ya. Bandungan, apa saya enggak banyak. Semarang ini banyak, Jawa Tengah banyak. Itu kita nanti koordinasi. Kami akan maksimalkan dulu kerjasama dengan dinas pariwisata. Yang penting satu, ya toh. Payment mereka seperti apa? Iya dong, yang kerja kita kok. Teman-teman adik-adik semua kerja, kita yang investasi. Jadi coba satukan mindset dulu ya. Ya, kami investasi itu adalah termasuk kalian itu investasi. Kalian itu bagian dari kita. Ya. Kalau kita bilang ya kalian investasi, kalau kita investasi terus mereka bayarin nggak, ini kan nggak lucu, ya kan? Karena kalau seperti ini nggak mungkin kita hanya taruh di satu hotel, ya kan? Kita akan pilih hotel mana. Contoh Matra Jasa yang sudah sekian puluh tahun kerjasama dengan kita, ya. Udah panggilan 2 jam kemudian sudah datang ke situ. Istighfari. Siap. Ada lagi? Jadi nanti terkait sama jam kerja kita bicara lagi. Kalian merumuskan jamnya juga. Sambil kami pun juga hapus dispar terkait ini. Karena ini luar biasa. Dan kebiasaan memang malah kita sebenarnya punya konsep. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Mangku sama Pak Joko. Itu wisata-wisata di Jawa Tengah itu mana ya yang kurang berjalan dengan baik? Kalian pasti tahu ya. Saya sudah sampaikan tadi ke Bu Iin. Bisa nggak sih itu kontrak pengelolaan
Ini lebih gila. Ntar pengelola kita yang mengelola bagi hasil lah dengan kabupaten kota, tapi kita bagusin dalamnya, ya kita bagusin. Hanya saja kita harus pintar-pintar memilih gitu, wisata mana, karena bukan apa-apa urusan dengan wisata. Selain masalah investasi dan SDM, kita akan juga berbenturan dengan penduduk setempat, ya pasti dong. Ketemu preman, aduh ada biaya lagi, ya kan? Satu orang berapa nih kayaknya dicas? Udah, emang itulah Indonesia. Cuman kan pintar-pintar kita, ya kan? Oh, mas-masnya juga pasti pintar ngomong dong. Bang, jangan segini lah bang. Sambil bogol. Jangan segini aja. Ada lagi? Pak Mangku, mau tambahan? Pak Joko? Pak Kris? Ayo, jangan segan-segan nanya. Jadi nanti kita pasti akan ketemu ngobrol lagi, gitu. Nomor saya udah ada, ya, nanti panggil aja, santai. Kalau pas saya di sini, saya hadir. Karena kegiatan saya juga di sini di Jakarta. Ya Pak? Apa? Ininya? Oh iya. Tapi saya mau baca yang UKM ini, lo ngapain aja sih? Jadi penasaran saya. Ngapain aja, coba dong ngobrol. Ayo, ajak ngobrol. Siapa pembicaranya yang ini? Ayo. Kegiatannya ngapain aja UKM? Saya pengen tahu. Jadi saya bisa punya gambaran. Bisa saya bentuk seperti apa kalian nantinya? Ayo. UKM dari kita tuh ada beberapa juga, ada TVO. Kalau TVO itu apa sih, kayak apa? Kegiatan volunteer seperti itu sih Pak. Terus ada di sini ada musik juga. Band itu. Terus ada Maripala, ada tari, ada fotografi seperti itu. Cuman ya itu kendalanya karena masih pandemi seperti itu, kita belum bisa berlatihan lagi dengan. Selain pandemi ada kendala apa lagi? Kendalanya dana. Dana apa? Ruangan sih lebih tepatnya. Kita harus gantian gitu. Contoh lab apa yang Ibu? Untuk apa yang paling penting itu ya misalnya seperti band ya Pak. Maksudnya kan kita kalau misalnya bandnya kita nggak harus gotong-gotong gitu mindahin peralatan seperti itu Pak. Band. Musik. Lengkap alatnya? Ada lengkap. Oke. Hari apa aja? Kalau harinya kemarin itu Selasa Kamis. Jam 1 sampai jam 4. Di? Biasanya sih di sini, resto sini. Di sini. Terus ini lagi stop. Iya. Ya, itu musik. Terus tadi apa aja? Ada TPO juga. Hah? Volunteer. Volunteer ngapain aja? Sebagai volunteer itu kegiatan kita keluar sih Pak, lebih tepatnya. Kayak kemarin kita ngebantu korban banjir bersama BEM juga. Terus menanam pohon ke mana kemarin Pak? Mangrove gitu. Bu Ani, berarti kalau volunteer itu masuk ke bidang UKM sih. kayaknya kegiatan di penelitian ya? Wah, ini kelihatan nih.
Untung pas ya, Bu Ani masuk ngomong kayak. Buatin acara nggak? Apalagi Mbak? Ada tari juga tadi. Kemarin ke mana? Bisa walau Desa Watu Lawang itu. nanti harus diberikan aja. Makanya langsung bilang presiden. Baru punya sebelum. Iya. Roh, izin duluan. Oh sini. Oh sini. Lanjutkan nggak Pak ini Pak? Lanjut. Ya tadi tari apa? Ada tari ke desa Beranjang apa? Desa Arjuno. Kayak gitu sih Pak. Mari pala juga. Oh belum. Ke desa-desa ya. Mm-mm. Kapan-kapan yayasan boleh ikut dong. Boleh Pak. Ya. Biar kita bisa pelajari juga di desa-desanya. Karena program pemerintah itu sebenarnya sudah butuh banyak. Tapi down to earth-nya yang belum maksimal. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ikut membantu. Terus apa lagi Pak? Oh ya Bartending. Bartending belum. Bartending? Setting sama fire dance. Hah? Fire Day. Iya. Fire Day. Fire dance. Fire dance. Oh, sih. Di bar. Wah, kayak zaman dulu banget. Ya. Siapa Pak Joko? Bartender itu siapa sekarang? Yang Ini anak band nggak lengkap itu anak band semua yang apa fire dance dan ya bartending, bar juggling. juggling. Iya. Ya. Iya, memang. Ini kebetulan memang apa? Persatuan Entertainment Semarang itu juga saya punya kawan semua. Jadi kapan-kapan boleh ya, misalnya kumpul-kumpul. Cuman ya itu, mereka yang punya usaha-usaha itu Pak, distributor semua itu, dan punya kafe semua. Jadi pelan-pelan ya saya terkait masalah ini, karena kita lebih banyak fokuskan gimana caranya untuk sinergi, contohnya seperti ini ya. Apa lagi Mas? Itu ya. Oh Mas, ada yang bertanya lagi? Yuk. Tapi nanti pasti kita ngobrol lah lebih dalam lagi. Intinya jangan ada batas di antara kita, ya. Pak Hendra ada masukan Pak untuk mereka, bimbingan mereka biar apa, dengan Ika Pari atau dengan kita nantinya seperti apa? Ya, jadi mahasiswa BEM memang kegiatan itu kalau bisa dibagi menjadi dua. Ya. Jadi kegiatan yang sekedar untuk apa ya, untuk kegiatan tanpa menghasilkan, misalnya begitu. Ya, tapi kalau bisa ya kegiatan yang kedua, kegiatan yang ada hasilnya. Ini saya punya teman nanti juga siap mendampingi saya, mendampingi BEM digital marketing. Jadi dia siap
berlatih tentang digital marketing. Nanti kegiatan, tapi nanti suatu saat itu sudah bisa menghasilkan. Ya, seperti tadi Pak Nova ini kan, insya Allah kegiatan yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Jadi kalau ya Maripala, Jagling, itu tidak salah. Tidak salah ya, tidak salah, tetapi kita yang mengeluarkan uang. Berlatih bagus, kemudian terampil. Nah, nanti mari kita pilah-pilah nanti suatu saat nanti di era nanti pembantu ketua 3 saya nanti akan saya sisipkan itu kegiatan-kegiatan juga yang bisa dilatih, tetapi nanti bisa juga untuk mencari uang. Jadi saya punya itu, nanti siap mendampingi. Jadi diajari bagaimana dari nol sampai memasarkan satu produk, nanti masuk dolar sedikit. Nah, digital marketing itu. Bahkan kalau nanti jadi universitas, fakultas IT-nya itu digital marketing aja Pak Nova. Jangan SIMI, itu sudah umum. Manajemen informatika, sistem informatika itu sudah umum. Tetapi konsentrasinya itu yang IT tapi yang digital marketing. Nah, itu nanti untuk pengurusan yang ke depan ya. Jadi memang biasanya di mana-mana ya bidang 3 itu terkenalnya ya, mohon maaf ya, ngetek-ngetek duit gitu. Nah, karena untuk kegiatan, latihan, segala macam dan sebagainya ya maksimalnya prestasi baik, itu tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita tambahkan kegiatan yang juga bisa menghasilkan uang. Seperti yang tadi Pak Nova itu. Investasi SDM. Ya, ya, kalau yang teman saya digital marketing sudah siap Pak mendampingi Pak. Modalnya cuma laptop, wifi kan ada. Nah, nanti diajari bagaimana men-searching produk-produk apa, jasa-jasa apa. Jadi seolah-olah kita kayak maklar gitu lah, maklar online. Iya, lupa saya. Benar Pak. Jagling, fire dance. Persis seperti dulu saya usaha sampingan. Kalau saya dulu bawa DJ. Kalau saya bawa juggling dan fire dance, kenapa enggak? Mereka siap kok, tempat-tempat kafe dan lain-lain terima untuk atraksi kalian. Dan itu menghasilkan. Sama seperti yang saya lakukan dulu. Tapi saya dulu bawa DJ, bawa dancer ke klub-klub. Karena itu kan mainnya juggling kan di klub kan. Nggak mungkin di bengkel kan? Ya, di klub. Ya udah. Jadi itu bisa disebut gambaran saya akan cari beberapa tempat hiburan di Semarang. Ownernya ya settingan saya yang sama-sama udah pensiun. Ada yang belum pensiun, ada. Nanti kita juga akan bicara siapa sih personel-personelnya dan seperti apa. Sudah seperti apa permainannya ya. Ada hadir di sini yang juggling ada. Ada nggak?
Perwakilannya ada, perwakilannya. Salah satu anggotanya nggak ada? Om desa-desa itu kembali desa Pak. Oh, Ada aja balik desa ya. sayang kalau misalnya nggak ada ini kan, masa cuman Yang sering main dapat fee itu. Nah, Ya, Dwi maupun Pak RT. Di Semarang? Ini kayaknya belum pernah ini. hah? Yang ini belum pernah ini. Yang hah? Nah, ya. Oh, Nah, itu dari dulu udah ada. dulu ya, yang dulu. Dapat duit nih ya. Ya, apa aja kalau ditekuni pasti menghasilkan lah. Jangan beliau. Ada lagi? Untuk bisa bertemu dengan perwakilan mahasiswa, saya harus sebagai perwakilan ya. Ekspektasi pendidikan tinggi di Indonesia terhadap kalian harus tahu ekspektasinya. Apa itu ekspektasi? Harapan mau jadi mahasiswa Undip kek, mau jadi mahasiswa Stipari kek, mau jadi mahasiswa UGM kek, ekspektasinya sama atau beda? Sama. Padahal fasilitasnya beda, bayarnya beda, tapi sama. Maka kita harus menyampaikan dulu, kebetulan dulu ketiga ya. Mahasiswa itu harus berkegiatan dalam penalaran. Akademiknya diperkuat. Kalau BEM itu kesannya ekstra, oh enggak. Dan misi kita itu nasional dan internasional. Ya kedua ditanding ilmiah tingkat internasional barang. Apalagi anak pariwisata jago bahasa asing kan. Asumsinya, ekspektasinya, ini saya bilang ekspektasi loh ya. Tapi saya mengatakan pendidikan tinggi tidak membeda-bedakan kalian. Ekspektasinya sama. Kamu mau kuliah di Semarang, mau kuliah di Papua, mau di Jakarta, ekspektasi mereka sama. Dan kalian diukur dengan standar yang sama. Ini yang mau saya benarkan ke kalian. Mau inputnya berbeda, mereka nggak peduli. Yang masuk ke Undip kan nek rapote rasongo sama bu. Yang masuk ke Stipari, ogah-ogahan lebu, akhirnya lebu. Tetapi kita siap untuk mendampingi kalian mau sampai sejauh mana. Cuma ya jangan menurunkan sendiri levelnya gitu, karena pemerintah nggak membeda-bedakan standarmu. Jadi yang harus diperbesar anak swasta apanya ya? TK-nya kalau anak negeri mah udah dapat fasilitas, suratnya bagus, tinggalnya negara, bayarannya dosen sih bayar negara, gitu loh. Jadi yang dibesarkan dari anak-anak swasta adalah motivasi dan tekadnya. Ciri khas dari mahasiswa di kejuruan adalah kamu cepat hilangnya karena kerja, nyambi, terus magang ya. Kalau anak-anak negeri itu kan pada gak magang, makanya sekarang mereka baru menerapkan merdeka belajar, baru suruh magang, suruh apa. Kalau kalian kan sudah lama magang, sehingga cepat hilang Pak. 1 semester kuliahnya mana nih BEM, nggak ada bu magang kabeh. Itu kan sudah ngawal kalian dari tahun 98, sudah hafal. Ngader sebentar jadi hilang, ngader sebentar jadi hilang, gak ada kelanjutannya. Terus alasannya magang bu, kerja bu. Jadi aku mesti ngader kalian lagi dari nol. I've done it since 1998. Anak-anak saya di Kanada ada Mas Kukuh tuh, yang melalang buana tuh ada. But I'm tired already. Now saya serahkan sekarang ke bapak-bapak yang lebih muda. Tak kawal mereka. Jadi ya karena tekadnya. Jadi di bidang pengenalan apa? Kalian harus berani tanding bicara ini ya di berbagai forum. Tadi Pak Puketmu kan bilang gak cuma kegiatan kan, hasilnya apa? Jadi kayak orang tua gitu, kalau ngasih duit jangan cuma dihabisin toh. Hasilnya apa nah? Tambah pintar kek. Terus tak buat begini bu, tak buat mainan, tak buat apa. Jadi tidak menghabiskan tapi berjanjilah ada hasilnya. Kalau bidang penalaran berarti apa? Siapa nih cari di antara potensi mahasiswa ini yang senang ilmiah? Ramas yang senang bu setiap hari. Ya sudah. Terus
A ya. Jadi tak balik kene kowe lho. Lah nek A iki ya tak jek tanding ning Malaysia, mau ning Inggris ngono ngomong bahasa Inggris. Nah itu A. Australia tanding ya sama bahasa Australia itu A. Kalau nggak bisa sampai segitu ya jalur A. Jadi cari ya yang punya kompetensi di penalaran. Serahkan ke kami, serahkan ke Pak Indra. Kita kader di penalaran. Apa tuh kegiatannya? Menulis karya ilmiah. Bukan cuma menulis, siapakah? Tandingke 1, jurnalkan 2, ikut seminar 3 dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang prestasi berarti ada juaranya 1, 2, 3. Itu karya ilmiah. Mungkin juga kalau penalaran yang sesuai dengan bidang kalian. Kalau hotel itu kan ada tanding apa ya? Terserah, tanding making bed, tanding apa? Tanding. Kalian mesti jago dari situ. Nggak mau tahu aku. Karena saya bagian ngisi borang susah aku ngisinya. Sampai bikin sertifikat sendiri, menang sendiri, bikin sendiri. Padahal ketika tanding sebenarnya juga banyak yang menang gitu loh. Cuma ya itu, ada hilang mana yang dari kader mana. Jadi karena itu bidang perhotelan, jadi masih masuk ke penalaran. Masih masuk ke penalaran. Yang pariwisata ikut tanding promotion pariwisata, ikut tanding brosur, ikut tanding siapa ya? Kalian pernah ikut apa siapa ya? Mas whatever tuh ya, pernah ya? Jadi persiapkan dirimu. Aku titip sama Ben, cari itu siapa yang berkompetensi situ di bidang penalaran. Wong tuane ya kudu maniragat. Memang ada yang mau sukses harus mau berkorban, jiwa, raga, dana dan lain-lain. Jadi saya selalu tanya kalau ada pertemuan awal dengan orang tua, saya sih tanya Pak, Bapak Ibu anaknya mau sejauh mana? Mau sedekat ini apa mau terlalu jauh? Kalau mau terlalu jauh, Jebaski mau beo ya Bapak Ibu, gitu. Enggak semuanya, ya pokoknya kampus yang nanggung. Nah, bayarin temurah sedunia. Ya, penalaran ya. Jadi sampai mungkin mau ambil mata kuliah 2 di kampus lain kan kalian pengen Bu IT boleh cari kampus IT mana, tapi kita memang mencarikan ya kalau bisa take and give, kita nggak bayar, kamu nggak bayar di sana, mereka juga ngirim mahasiswa nggak bayar di sini. Mungkin sih online ya, kalau seluruh offline tuh ya yoragan meneh. Jadi kami dapat kiriman dari Malang, Surabaya dan dari Jakarta. Dan kita memang, saya sudah bilang, Bu Nina, kalau kita terima mahasiswa ya kita harus kirim mahasiswa. Resiprokal dong, bales dong. Masa kita diam aja? Paksa tuh anak-anak ambil mata kuliah di tempat itu. Paksa. Nanti dibebaskan mata kuliah kita. Kenapa? Ya itu cara tanding nasional, cara kita tahu dunia lain. Nah yang mau internasional monggo, tapi saya sih kalau yang hadir di sana masih menunggu opening negara itu ya. Tapi kalau online sih sudah dibuka setiap saat. Maksudnya setiap semester mereka membuka. Cuma kan kalau kalian kalau nggak offline kan nggak masuk kuliah luar negeri online Bu. Nah jadi kemarin saya nggak urusin tuh. Ada sih pertandingannya ada, hibahnya ada juga. Ada syarat-syaratnya. Saya pernah mendapatkan hibah itu untuk S1 manajemen 2017. Didanai 30 juta per anak. Yo, saya nggak tahu turah atau kurang, tapi saya bilang sama orang tua, ya harus ada dukungan dari orang tua sendiri karena visa, paspor, tiket, ya tercover sih biaya hidup. Ya, saya nggak tahu, saat lihat-lihat bocah orang itu di sana cukup apa enggak. Kemarin sudah ada yang minat, Rizky ya mau ke Thailand. Ya saya tetap apakah terbuka? Maksudnya negaranya itu loh, karena dia maunya kan Maret. Saya iris, buka forum. Pengennya hadir Pak. Kalau Thailand kemarin masih suruh bayar, saya masih mau nego untuk free.
Kalau Malaysia udah pasti free. Ya, oke, itu penalaran. Yang kedua, minat, bakat, itu kan ada 3 ya, olahraga, seni, apa ya Pak? Selain olahraga, seni, olahraga, keterampilan ya. Jadi, nah, jangan cuma dibuat, jangan senang. Pak Adis tuh dulu juara boxing mahasiswa se-Jateng loh. Nah, aku maunya kayak gitu. Menang se-Jawa Tengah, menang se-Kota Semarang. Kalian kan punya kumpulan-kumpulan apa? Mahasiswa jurusan atau mahasiswa apa lah. Ayo bikin lomba. Nanti bisa kok kita pesan. Kamu menang ini ya, aku menang ini, aku menang ini. Itu ada taktiknya. Ada taktiknya. Karena kalau nggak sama-sama menang ya kita nggak usah ikut lomba aja. Jadi kita mungkin yang terbaik apa mungkin kita bisa bargaining ya, kita nanti karena juga dibohongin loh sebenarnya kalau lomba dengan solo atau apa itu mereka pasti sudah menyiapkan menang di mana, mereka ada maunya tuh. Karena itu taktik mereka juga untuk mendapatkan prestasi tingkat lokal atau nasional. Kalau nasional itu kan ada beberapa provinsi ya, syaratnya harus beberapa provinsi. Tadi saya lapor ini ada yang D3 nggak? Saya lapor Bu Julian, alumni kita itu kan sudah banyak yang jadi kaprodi di provinsi lain. Janjian tau gawe lomba. Kok nggak menang nih kayaknya aku menang nih kono, pokoknya nasional lo menang loh. Gitu Pak caranya. Di setting juga, tapi kita apa ya punya apa? Memang punya kelebihan tertentu. Nanti kita bargaining lah juara 2-nya. Taktiknya tetap jangan malu-maluin. Ya. Jadi di karya ilmiah juga bisa begitu. Tadi saya udah bilang, oh iya Bu, ya punya yang kaprodi di Lombok, di mana? Ya mesti 3 provinsi dong kan? 3 provinsi loh baru dikatakan nasional. Jadi kampus kejar tuh alumni, kaprodi di mana? Yuk tanding antar kita doang untuk mendapatkan tadi hasil yang dimaksud dengan faktor ketiga. Harus ya Pak? Aku nggak mau tahu nih. Pokoknya setahun ini aku nagih aja. Ya, olahraga. Saya nggak tahu nih olahraganya virtual ya. Gimana? Futsal mungkin. Kalian kan punya geng-gengan apa ya? Nanti sudah offline ya. Kita punya geng dong. Satu orang saya lihat orang apa bisa tingkat RT atau tingkat. Lah iya. Futsal. Saya rasa sepak bola ya futsal sih. Olahraga apapun pokoknya aku mintanya menang gitu aja. Juara 3 juga nggak apa-apa, pokoknya ada juara ke, gitu ya. Ada juara ke. Nah ini aku nuntut sama BEM. Terus kewirausahaan ini juga nih Pak di dalam boran tuh kalau bimbingan karir nanti ngomong sama alumni. Di sini ada perwakilan Pak Joko dan aku nggak mau tahu sampai Desember 1 bursa kerja tolong siapkan. Pak Yayasan yang tolong ngatur Pak alumni. Bursa kerja. Layanan dari bidang 3. Bursa kerja untuk lulusan tahun ini dan yang akan wisuda Desember. Sudah ada yang wisuda kemarin loh? Sudah ada yang akan wisuda Desember. Alumni di Solo Pak ngetoke surat menerima. 2 orang di sini, 2 orang di situ. Nggak datang ditompong foto-longulan. Karena yang nilainya bagus adalah kalau kalian di bawah 3 bulan sudah kerja. Itu baru nilainya bagus. D3 semakin cepat. Nih kalian yang D3 nih, nggak boleh lama-lama cari kerjanya. Caranya gampang. Alumni kita di mana-mana, cuma alumni tolong kekuatannya dipakai. Aku nggak pernah minta alumni berjasa buat Sitarin, enggak. Aku minta alumni berjasa untuk kalian. Tamponan tuh loh adikmu, kasih surat, terima. Kasihkan ke kampus, jadi kampus ke asesor, nih, terima anakku. Gak tender kek, paper kek, opo kek, harus relevan dengan bidangmu. Jangan melenceng dari bidangnya, bikin jelek Sitarin aja. Jadi teman-teman, cari pekerjaannya juga yang sesuai dengan mata kuliah dan bidangnya itu loh.
jangan kamu semaumu sendiri. Lah kowe iki istighfar gunane opo? Kok sakarepmu? Gitu loh Kak. Jelas nanti kita mungkin untutnya prestasinya bagus nih kalau dhewe bar lulus sakarep-karepmu lagi gawean. Ya sekolah ini sakarep-karepmu wae jadi. Makanya kita kan sampai sebelum lulus ya pada kerja ya Pak. Jadi saya bisa ngisi 0 tahun udah kerja. Nah ini kalau dia bisa datang kan bisa memotivasi temennya ya, nanti ya maksud saya ya. Jadi kalau D3 under 3 months sebanyak-banyak mungkin sudah bekerja. Ya. S1 sih masih bisa sampai setahun tapi skornya agak jelek. Yang bagus kalau S1 itu di bawah 6. Karena kan sarjana, rotuk angel, kaliannya, jadi masih diberi toleransi nilai itu 6 bulan. Ya nggak apa-apa sih setahun atau 2 tahun lebih, tapi kan jadinya setiap hari skornya jelek. Jadi jangan senang jadi pengacara, habis lulus aku pengen sek. No, langsung wirausaha atau cari kerja. Makanya kita sekarang sudah pakai sistem kecepatan buat ijazah ya. Baru lulus ke judisium dan gawe ijazah supaya bisa untuk jadi perlu diimbangi dengan pekerjaan bidang 1 seberapa cepat ijazahnya dibuat karena itu dipakai untuk mencari lapangan pekerjaan. Yang SPAR itu kemarin siapa aku konsultan dan akan surat diterima sebagai asisten tenaga ahli pariwisata. Kalau sarjananya SPAR tak geret ke lapangan, boleh ke data bayar. Jadi anak S1 Pak, ijazah S1-nya tuh langsung laku menjadi asisten tenaga ahli pariwisata. Konsultan banyak yang butuh. Jadi kalau kamu udah punya ijazah cepat langsung kayak ini konsultan. Guru juga banyak. Tapi kadang-kadang kalau guru tuh lewat tidak tepat GTT yang langsung juga susah. Kewirausahaan monggo bagaimana mungkin dibina dulu baru nanti muncul satu bidang wirausaha yang sesuai dengan bidang kita. Ya, jadi tadi yang dibutuhkan kampus bukan Anda berkegiatan kemudian tidak ada hasil berkegiatan, tapi ke kampusnya setor hasil. Nih Bu, kalau kalian yang D3 pinter bikin ramuan apa-apa, itu hasilnya hak intelektual. Kayak sini tentang gawe sih, Nindi. Boleh apa aja di yang bisa diintelektualkan? Brosur, buklet, video, audio, terus banyak Bu. Kalau makanan begitu, resep, whatever sih. Itu minimal bisa kalian kontribusikan, tapi original from your idea, original, ya. Itu berguna banget untuk kampus tuh. Kaki cuma berapa sih? Gak terlalu mahal kan? Kalau untuk lembaga pendidikan atau UMKM itu 200.000, tapi untuk umumnya 400 sampai 600. Murah kan? Jadi aku gak mau tahu yang tahun ini Haki. Gak mau tahu. Cuma 200 kasihkan Nindi upload. Jadi janji ya? Janji nggak Pak? Ya. Masa mahasiswa ratusan orang ono. Janji piro? Jadi masuk di program kerjanya untuk 3 janjinya piro lagi nih? 10. Nah, jadi gang piro? Tanding kalian tuh banyak-banyakan nyumbang. Nanti kalau kalian mau jurnal juga dihakikan. Bisa apapun bisa. Brosur yang lomba pariwisata, brosurnya dihakikan. Bisa ya, bisa banget. Makanya kemarin kan ibu bilang mata kuliah ibu, aku nggak mau tahu ya, luaran. Yang bagus, aku hakikan. Sekarang kita tuh matanya ke arah skor aja. Ya gimana kita capek-capek bertahun-tahun bina kalian nggak kelihatan hasilnya ya kita ya capek juga gitu. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Lembaga ini tidak butuh
sekedar kegiatan, tapi butuh hasil. Pastilah kalau kalian berkegiatan mungkin menyebabkan sifat populer pasti ya. Jangan bikin nama kita jelek ya. Habis kita kemarin Pak ada yang penelitian udah dikasih surat penelitian gak dikasihkan ke orangnya. Pas reviewnya udah selesai dia baru minta izin ya. Kita diulang-ulang kita kalau tempat penelitian. Bukan bikin nama baik malah bikin nama jelek kampus. Masya Allah. Sampai kita dosen harus minta maaf. Tapi di kampus tertulis sudah sekian bulan yang lalu surat izin penelitiannya. Cuma entah kamu itu takut, entah nggak berani ke kantor itu. Ya harus mahasiswa, masa puluhan perempuan menyerahkan penelitian masa alami. Alasannya pandemi kan di WA kan bisa. Jadi yang lemah ketahuan di situ. Tapi dengan kegiatan ini harapannya kalian berlatih kemasyarakatan ya. Kemarin kan baru mendadak kan katanya ada Bu Nina Pakar ada TVO. Oke, kerja bakti nih. Karena ada desa wisata yang air terjunnya buat buang sampah. Lalu kita bilang, waduh, besok minggu kita akan ke sana, akan bersihkan. Jadi daya tarik bukan buang sampah. Dihubungi sekian hari nggak respon. Akhirnya TVO nggak bisa Bu, lagi pada di kampung lah, takut pandemi lah, padahal udah akhir Agustus tuh Pak. Dosennya yang mangkat wani, yang mahasiswa rawani. Ya udah kayaknya dosennya yang bersih-bersih begitu. Itu merupakan poin penting sekali karena masyarakat jadi sadar, oh ternyata ini air terjun ini ternyata dia tarik tau. Selama ini dipunggungi sama masyarakatnya. Sekarang menjadi salah satu daya tarik. Satu hal kecil saja. PPND ya. Sayang sekali. Jadi katanya TVO aku ini kan, kalau TVO kan sudah ada anggarannya nih, pokoknya sukarela, aku nggak perlu bayar. Karena kita kan juga pengabdian, pakai uang pengabdian, jadi ya kita nanti paling nyiapin makan lah gitu ya. Butuh tenaganya buat bersih-bersih desa ya. Akhirnya yang muncul malah karena ada KKN UNES, malah UNES yang bantu kita mahasiswanya. Sayang sekali waktu itu a good moment tapi tidak dimanfaatkan sekali. Makanya di kesempatan kedua ini saya tawarin lagi kemarin ke dosennya. Kita akan punya event lagi di desa itu, event ya Pak ini ya. Kita tantang mahasiswa nih, bantu kita bikin event di situ. Mereka kan ada bikin event, kalian cuma misi acaranya, nyekuyungnya, kalau nggak salah kelasnya paralel ya. Bisa. Mata kuliah eventmu tak gorono. Itu real event, not in the campus but outside the campus. Nanti hasilnya apa tadi? Videonya dihakikan, brosurnya dihakikan, whatever. Semesternya siapa ya? Semester 5 tuh. Nah, makanan muriel yang mungkin kamu buat tahun lalu kamu keluarkan di situ boleh. Mau mode show di situ boleh, mau apa? Pokoknya budaya. Yang nias kamu tampil Mas, baju daerah tampil karena udah ada ajangnya. Kita butuh pengisi acaranya, kolaborasi dengan mata kuliah. Kalian dapat nilai bagus, acara kita bagus. Nek TVO gabung, silahkan. Volunteer loh ya, jangan apa-apa. Ya duit gitu. Karena kita biasanya juga volunteer, buang waktu, buang tenaga demi desa. Jadi sekali kita mendampingi desa wisata itu kayaknya nggak bisa cuma sebentar. Kita itu harus paling nggak 1 tahun. Karena kalau kita sebentar lalu tinggal, lalu desa wisata bilang kok tinggal kita ya, kita nggak dilanjutin. Padahal kadang-kadang kita ditunggu di tempat lain. Tapi kita memang komit Bapak kalau sudah merintis desa wisata paling nggak kita harus menunggu setahun. Kalau enggak kita dianggap meninggal Pak. Setahun. Jadi kita sudah mulai dengan bulan semester lalu, kita akan lanjutkan paling nggak sampai Februari sehingga dia sudah tahu produknya, sudah punya event, sudah tahu marketnya, tinggal bagaimana menjualnya. Jadi kita sudah bisa melepas nanti kalau sudah 1 tahun. Jadi rencananya sih tetap ada kelanjutan. Kebetulan juga kita sudah menetapkan di tahun ini ada event di Desa Beranjang.
Jadi nanti ada dana desa yang turun juga, Tipari pakai dana pengabdian, mahasiswa pakai dana praktek, monggo dicak-cak KBY, TVO pakai dana TVO-nya, silahkan. Gak punya dana. Kan juga nyari sponsor, bantu nyari sponsor juga buat mendanai kegiatan kalian sendiri di sana. Kami juga harus cari sponsor untuk mendanai kegiatan di sana. Jadi mereka juga harus belajar bikin proposal, bikin sponsor, bikin acara, mengisi acaranya. Kebetulan eventnya sungguhan, Pak. Jadi sungguhan. Kan biasanya eventnya cuma di kampus. Enggak, aku nggak mau kamu jago kandang. Kebetulan kita punya event betul-betul, jadi kita tawarkan kolaborasi. Jadi itu yang bisa menambah realitas kepada teman-teman Merdeka Belajar, benar-benar di lapangan, benar-benar pernah mengadakan event sungguh-sungguh dengan masyarakat, dengan tantangan yang berbeda, gitu. Nanti pasti akan banyak luarannya, Kemudian laporan lapangan KKL itu nanti harus sebagian akan jadi jurnal, Pak. Harus. Nah, saya perlu mindset ini ke semua prodi. Saya nggak bisa aplikasi sendiri. Semua prodi harus mendengarkan apa yang saya mau, karena ya itu tadi asesor maunya setinggi itu. Tapi sudah saya deketi, cuma perlu tekad bersama. Jadi kalau ini mahasiswa sudah punya tekad bareng, mengerti apa yang dibutuhkan, kita perlu dukungan mahasiswa, karena dia yang punya mahasiswa. Kita sudah mendorong ketiga, nanti juga dukungan dari prodi. Yayasan sudah mendengar apa yang kita bicarakan hari ini, yayasan paham apa yang dikejar, sehingga uangnya tidak sia-sia, ya Pak. Tidak sia-sia. Semua untuk meningkatkan reputasi Stipari, karena dunia pendidikan tidak membedakan standar kamu swasta, kamu negeri, tuntutan luarannya atau tuntutan hasilnya itu sama. Nah, itu beratnya lembaga swasta. Beasiswa sudah ya, kesehatan dengan apa? Kesehatan itu nanti dengan puskesmas, dengan kepedulian sosial PPO itu ya. Nah, kewirausahaan nanti nunggu. Ya. Bimbingan karir dengan alumni juga karena ada di bidang 3 ini, Pak. Ya, dengan alumni, jadi alumni kan ada dana dari perusahaan, jadi kita berhak kok minta kontribusinya. Ya, matur nuwun. Selamat siang. Terima kasih Bu Maya, saya menyatakan itu yang disampaikan Bu Ani kalau terkait masalah apa yang motivasi untuk masyarakat, untuk mahasiswa semua. Benar semua itu, nggak ada yang salah. Saya pernah berada di posisi kalian. Saya kuliah tahun 92. Tapi nggak pernah ikut BM. Tapi stylenya mahasiswa. Mau apa-apa malas. Tapi ya, pada saat kita fokus sesuatu jadi. Karena saya sudah pernah buktikan mencoba untuk fokus pada, karena saya dulu kuliah ekonomi manajemen, fokus jadi. Jadi jangan pernah patah semangat terus hilang semangat, apalagi untuk Stipari sendiri, kampus kalian. Itu berarti saya baru dengar dari Bu Hani itu ada macam-macam ya, penalaran, terus lagi minat, bakat. Mungkin yang saya paparkan di depan ini kaitannya adalah entrepreneur ya, jatuhnya entrepreneur, kewirausahaan ya. Terkait nanti masalah alumni ya, untuk masalah tempat pengalaman kerja Bu, nanti khusus kalau
Kalau saya sama teman-teman ini kan kaitannya di bidang bisnis ya, paling masuknya di manajemen ya nantinya. Bicara sama kami. Kalau nggak bisa bicara sama Eka Pari, bicara sama yayasan. Kita akan arahkan coba seperti apa. Bicara mas, nggak luput dari koordinasi komunikasi ya. Saya rasa itu garis besarnya yang kami coba paparkan ke adik-adik semua, dengan tujuan adalah hasil baik itu nanti coba ya diskusilah dengan kita, nanti biar saya juga akan coba diskusi lagi sama Bu Hani, jatuhnya di ilmiahnya seperti apa nih, jatuhnya untuk hasil ini seperti apa nih. Nah, nggak cuma serta-merta tadi benar Bu Hani, makanya saya ngomong jangan cuma ntar begitu dapat duit hilang nih kuliahnya, jangan seperti itu juga ya. Kalau misalnya kita bisa pikirkan, oh kita buatkan ini terkait sama prestasi yuk, seperti apa kita buat, seperti apa skema teknisnya, seperti apa, banyak yang bisa kita olah dari apa wirausaha itu. Jadi itu deh, kantor yayasan juga dekat ya, dari BEM loncat juga nyampe gitu. Ruangan saya dengan ruangan Pak Mangku, Pak Endi, ruangan Pak Kris juga ada di situ, Pak Har, Pak Joko juga di sana semua ya. Jangan pernah sungkan, say hello lah kepada kami, anggap kami itu, kalau dibilang bapak-bapaknya juga tua banget sih, abang-abang aja lah kita ya gitu. Kita anggap kita senior kalian gitu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Apa nanti kita cari waktu lagi ya Mas ya gitu. Demikian Pak Hendra, Pak Joko, Pak Har, Pak Kris, Pak Hatta. Oh iya, kalau masalah magang-magang, oh ini loh, masalah ini loh. Ini juga magang di tempat kita, IT, apa Mas Len? Apa itu? Desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual, bisa magang di tempat kita. Lo kenapa enggak ngobrol makanya ya sama kita. Jadi demikian, semoga apa yang kami paparkan, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terus bisa kita lanjutkan dengan diskusi yang jauh lebih mengena ya, untuk hasil, baik hasil untuk diri sendiri, hasil untuk Stipari, hasil untuk semuanya ya. Kapan-kapan saya diajak Bu, kalau ke desa-desa Bu, saya diajak dong Bu, siapa tahu kita bisa punya gambaran apa gitu. Gak apa-apa Bu. Demikian ya. Terima kasih, jangan patah semangat terus buat Stipari ya. Terima kasih banyak Pak Hendra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman BEM ya, saudara-saudara BEM. Begitu, jadi hari ini masih pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, nanti di rumah bisa dipikir-pikirkan. Ya memang dengan perkembangan dunia pendidikan, bidang 3 memang dituntut tidak sekedar hanya berkegiatan, tetapi harus ada hasil. Ya, harus ada hasil juara, hasil jurnal, hasil sertifikat, hasil apa. Nah itu nanti suatu saat memang harus dibukakan ya. Nanti kan ini sebentar lagi kan ada rekrutmen baru ya.
Nah, nanti pengurus BEM yang baru, nah, nanti akan kita genjot untuk itu. Ya, jadi tidak sekedar, jadi bidang tiga tidak sekedar pendamping, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang tidak ada juntrang-juntrungnya. Memang harus tuntutannya seperti Bu Ani tadi, ada hasil, ada output, ada keluarannya. Ya, sertifikat juara berapa, juara 1, juara 3, tingkat apa, nah, dan sebagainya. Baik, saya rasa begitu. Pak Hendi sudah pulang. Pak Joko mau menambah mungkin? Pak Hartoyo, Pak Kris, sampun. Pak Nova, sampun. Terima kasih untuk teman-teman BEM. Ya, selamat tetap semangat. Ya, jangan lokro untuk Stipari. Ya, karena ini BEM yang ini sudah mendapat apresiasi yang bagus ya dari teman-teman kemarin pada saat melaksanakan Orikara dan sebagainya. Nah, berarti nanti untuk rekrutmen yang berikutnya ya harus kriteria-kriteria yang tinggi, yang lebih. Nah, paling tidak sama dengan BEM yang sekarang. Yang operate Instagram apa siapa? Ada. Nah, Yang rajin. ya itu harus aktif. Baik, saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk kita semua, untuk Stipari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan. Monggo tadi.